menyewa taksi untuk mengunjungi bar gay. Ia menambahkan, dari sumber yang ia dapatkan, 80% pastor di Vatikan adalah gay. Dirinya menemukan bukti ribuan pastor menikmati gaya hidup yang mereka kecam saat misa. Martel menuding seorang kardinal Kolombia, mendiang Alfonso López Trujillo, yang memegang posisi senior di Vatikan, merupakan pembela ajaran gereja tentang homoseksualitas. Setelah buku ini terbit, BBC News kemudian mengkonfirmasi Vatikan untuk mendapatkan komentar terkait tuduhan Martel dalam bukunya, tetapi tidak segera mendapatkan jawaban. Menurut Martel, masalah di dalam gereja bukanlah terkait dengan pilihan seksual pastor, tetapi moral ganda lembaga tersebut dalam hal seksualitas. Penulis itu mengatakan budaya kerahasiaan di dalam gereja menyebabkan ditutup-tutupinya kasus pelecehan. Kebanyakan uskup gay dan mereka takut akan skandal, media, dan bahkan diri mereka sendiri. Karena itulah mereka melindungi pelaku pelecehan, bukannya untuk melindungi para pelaku atau menutupi pelecehan, tetapi untuk menghindari pengungkapan diri mereka sendiri sebagai homoseksual. Mereka melindungi diri mereka sendiri. Martel telah mewawancara pekerja seks yang mengatakan telah disewa sejumlah kardinal terkenal Amerika Latin. Kata Martel, "Saya menemukan pada banyak kasus bahwa semakin rapuh mereka terkait dengan homoseksualitas, semakin agresif kehidupan rahasia gay mereka." Memang sih ada pihak yang mengkritisi buku Martel tersebut. Ia adalah seorang ahli teologi, James Martin, yang mempertanyakan metodologi yang digunakan oleh penulis. Ia mengatakan penelitiannya cukup bagus karena menampilkan sejumlah ide penting tentang kemunafikan dan homophobia di lingkungan gereja. Tetapi idenya tersebut dianggap terkubur oleh longsor insinuasi, gosip, dan rumor yang dapat membingungkan pembaca dan mempersulit dalam upaya membedakan antara fakta dengan fiksi. Cuma ini menurut saya ya, saking sudah terlalu banyak kasus-kasus kejahatan dan kelainan seksual terjadi di lingkungan gereja dan pemuka agamanya, membuat kita jadi sulit untuk tidak percaya isi buku ini. Beberapa di antaranya artikel berikut ini. Nah, ini. Wow. Tetapi buku ini juga mendapatkan dukungan loh. Monsignor Stephen J. Rossetti, profesor di Catholic University of America, mengatakan bahwa buku ini mengungkapkan sebuah rahasia yang dapat mengubah struktur kuno dari Vatikan. Tahta suci seharusnya menjadi panutan, termasuk dalam hal pemilihan dan pengawasan anggotanya. Pada saat ini hal itu tidak terjadi. Diperlukan cara kerja yang lebih baik untuk memastikan pastor menjalankan sumpah selibasinya, yaitu sumpah untuk tidak menikah. Gereja perlu agresif terutama terhadap pastor homoseksual yang tidak selibat. Kasus-kasus ini akan terus muncul sampai tertangani. Demikian ujar Monsignor Rossetti. Oke Bray, sampai di sini kita mesti bersyukur di dalam agama Islam, baik pemuka agama maupun pengikutnya bukan sekedar diperbolehkan, tapi juga bahkan dianjurkan untuk menikah. Bagian dari sunnah Nabi yang dicontohkan. Fitrahnya manusia nggak bisa dikekang selamanya. Kalau kita mencoba melawan fitrah, yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan. Berbicara tentang orientasi seksual alias homo, umat Islam juga banyak loh yang terlibat. Tetapi memang untuk pemuka agama Ahlus Sunnah setingkat para ulama, hampir tidak pernah saya mendengar ada terlibat kasus gay atau homoseksual. Karena itu solusinya menurut saya adalah menikahlah. Kalau masih nyaman menjomblo bagaimana dong? Bodoh amat. Gimana biar dapat motivasi menikah? Gue kan bukan motivator. Kalau belum ada modal nikah gimana? Banyak tanya lu. Minta modal sama nenek lu. Mau kawin aja repot. Harga emas berapa sekarang? Cek aja di toko emas Maimunah. Udah, ribet banget sih Anda. Para pendengar yang budiman, sampailah kita di penghujung video. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, kelemahan adalah milik saya. Tombol subscribe adalah untuk Anda. Mohon klik ya. Sekaligus sama loncengnya agar hidupmu jadi lebih hidup. Salam perdamaian abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.